Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak WK akan menjelaskan tutorial aplikasi dari Pisa Launcher. Bagaimana nanti kalian mengerjakan soal-soal Pisa. Nah, sebelumnya silakan kalian buat folder folder aplikasi Pisa. Nah, folder ini berisi 3 file. File ini bisa kamu download ya di Google Drive. Linknya Pak WK kirim di WA. Dari 3 file ini ya, yang pertama ini latihan soal untuk kalian belajar untuk melihat soal Pisa itu seperti apa. Nah, ini aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal mandiri di laptop masing-masing. Nah, TeamViewer ini kalian install apabila ada kendala, misalkan komputernya error, laptopnya error. Nah, kamu install TeamViewer, nanti Pak WK remote. Nah, oke, sebelum aplikasi dijalankan, ini diekstrak dulu ya, jangan lupa. Bisa menggunakan 7-zip atau WinRAR. Kamu ekstrak, nanti akan keluar folder baru di sini. Nah, folder Pisa Launcher. Nah, isi dari folder ini ada 5 file. Nah, ini aplikasinya, Pisa Launcher ya. Aplikasi yang akan kita jalankan. Tapi sebelum menjalankan aplikasi ini, ya kita cek kondisi komputernya, laptop kamu. Ya, di sini ada antivirus ya, Smadaf. Ya, bisa kamu matikan dulu, bisa di exit atau pakai di sini ya, klik kanan, touch manager, kemudian masuk ke aplikasi ya, proses ya. Ini Smadafnya kamu klik ya, Smadafnya diklik atau antivirus kamu klik, kemudian di end. Jadi ini dimatikan sementara, tapi kalau ke restart akan muncul lagi. Selanjutnya performs, kamu klik. Di sini kamu lihat memorinya Pak WK, laptop Pak WK memorinya 4. Tapi di sini yang masih kosong 1,6. Nah, ini kamu foto. Kamu foto, kirim ke WA-nya Pak WK biar Pak WK tahu komputer kamu keadaan memorinya bagaimana. Oke, setidaknya ini minimal available-nya sekitar 700 ya, atau 800 lah, 800 MB. Oke, sekarang ini bisa kamu close kalau sudah difoto. Nah, sekarang kita jalankan aplikasinya, klik 2 kali. Nah, ini akan muncul jadi Pisa Launcher. Aplikasi ini buatan dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran, langsung dari Kemendikbud. Oke, kamu klik mulai. Kamu masukkan username. Jadi username dan keperluan password lainnya itu Pak WK kirim ke WA kalian masing-masing, Pak WK Japri. Sekarang kita masukkan username. Untuk latihan ini, username sama tokennya sama. Tapi nanti kalau hari H, tokennya bisa beda. Klik kirim. Nah, di sini ada permintaan sedang diproses. Ini prosesnya sekitar 5 menit. Ya, tergantung sih sama spek dari laptop kalian masing-masing. Kalau memorinya available-nya tadi masih banyak, ya, bisa lebih cepat. Apalagi kecepatan komputernya
Jadi di sini dalam aplikasinya ini yang kalian buka cuma ini, folder ini ya, sama aplikasi ini ya. Dalam proses menunggu nanti akan muncul satu halaman lagi di sini ya. Jadi kita tunggu saja, nanti aplikasinya akan muncul sendiri 400 MB. Nah ini sekarang muncul ya. Jadi dari aplikasi Pisa Launcher diklik mulai, nanti akan muncul ini. Nah kalau ada keterangan not responding ini tidak masalah. Not responding ini akan masuk ke aplikasi. Aplikasi ini bekerja secara offline, jadi kamu tidak perlu koneksi internet. Udah, meskipun keterangannya not responding, tetap sabar, nggak usah diklik tombol silang ini, ditunggu saja. Nah, ya, keterangan not responding hilang sendiri, muncul titik 3 kayak tadi, itu loading masuk ke aplikasi. Nah, akhirnya kita sudah masuk ke aplikasinya. Langkah pertama ketika masuk ke aplikasi, kamu start diagnosis dulu. Ini fungsinya untuk mengecek laptop kamu. Misalkan laptop kamu lemot tadi, kira-kira ada yang bermasalah atau tidak di laptopnya. Nanti bisa dilihat dari diagnosis ini. Full ID seperti yang Pak WK kasih, kami masukkan. Nah, hasil dari diagnosis akan muncul sini. Kalau keterangannya oke semua, hijau semua, berarti tidak ada masalah di laptop kalian. Kalau semuanya sudah muncul tampilan ini, ya, semuanya memfoto, kirim WA ke Pak WK. Ya, sebagai bukti kalau laptop kalian tidak ada masalah. Oke, setelah difoto kirim ke Pak WK, kembali lagi ke menu utama. Ya. Sekarang baru kita masuk ke tes Pisanya. Masuk ke Pisa Assessment, nanti dimintai password. Ketika kita klik login, maka tampilannya akan full screen. Nah, ketika full screen maka kamu tidak akan bisa keluar dari tampilan ini sampai semuanya diselesaikan. Langsung saja ke sesi pertama, tes Pisa. Kamu klik, masukkan ID dari kalian masing-masing. Nah, begitu masukkan user sama ID, kita akan masuk ke bagian pendahulu. Bagian pendahulu ini penjelasan tentang tombol-tombol di aplikasi. Munculnya soal ini cepat lambatnya tergantung kembali lagi ke laptopnya masing-masing. Oke, ini petunjuknya. Yang kita gunakan ada tombol segitiga ini. Nah, jadi kalau ada tombol ini di atas itu untuk melacak progres. Ini sudah selesaikan, hijaunya pekat, belum dikerjakan itu hijaunya muda ya. Kalau putih ini berarti kamu posisi di sini. Nah saja ini sisa waktu ya. Putih sisa waktu ini yang sudah kamu kerjakan. Next. Dan next saja ya. Itu bisa kamu amati. Nah untuk menjawab, kalau lingkaran berarti satu kali. Kalau lingkaran seperti ini ya, tidak bisa kamu jawab baris 1, 2, 2 ini nggak bisa, pilih salah satu. Nah, selang-seling misalkan pas di lingkarannya. Next. Nah kalau kotak ini bisa kamu centang lebih dari satu, dicentang semuanya bisa, dicentang 3 atau 2, dia ada uraiannya ya. Karena ini uji coba, mereka copy paste aja, ini tinggal di blok ya, biar cepet. Next. Nah ini angka ya, mengetik beberapa angka, atau ini koma titik ya.
pilihan, scroll ke bawah. Ini masih pendahuluan, belum masuk ke soal. Nanti ada seperti puzzle. Nah, ada simulasi. Nah, contoh si A sedang berdiri, maka detak jantungnya berapa. Ini simulasi seperti virtual lab. Nah, kalau ada simulasi seperti ini, jawabnya bagaimana? Sepertinya kalau ada minus ini berarti kamu hilangkan, kamu nggak suka. Nah, kalau kamu klik di sini muncul tanda bintang, itu artinya kamu memilih yang C yang masuk akal. Nah, kalau ada keterangan gambar seperti ini, kalau kamu klik iya, maka kamu tidak bisa back lagi ke topik yang tadi. Next. Nah, sekarang pendahuluannya sudah selesai. Ya. Kalau setiap pendahuluan selesai diklik ya, maka tidak bisa kembali lagi ke pendahuluan tadi. Sekarang masukkan tes kognitif yang pertama. Ya, tes kognitif pertama masukkan kata sandinya. Oke. Tes kognitif yang pertama di sini topiknya ya, tiap topik beda. Ini tentang praktek dan sains. Ya, topiknya praktek sama sains. Oke, lanjut. Nah, ini kotak ini berarti uraian. Tinggal karena ini coba ya. Nah, ini bisa kamu lihat. Ini topik yang pertama, bikoloni. 5 soal ya. Ini posisimu di sini. Ini belum dikerjakan, ini sisa yang putih ini sisa waktu. Nah, lingkaran 1. Oke, sudah 5 ya, selesai. Nah, masuk ke kotak yang kedua, yang ini maksudnya. Tadi yang ini ya, yang tentang lebah itu yang ini. Yang putih ini. Jadi yang perlu kalian tahu ya, karena ini uji coba, soalnya pakai bahasa Inggris. Ya. Tapi nanti di realnya sudah pakai bahasa Indonesia. Ini puzzle. Lingkaran. Ini kotak ini. Dari 1. Nah. Oke. Tes kognitif yang pertama selesai. Sekarang masuk ke tes kognitif yang kedua. Kita masukkan password lagi. Ya, tadi praktek sama sains. Nah, sekarang praktek membaca. Ini ada bacaan. Nah, bisa bentuk halamannya seperti ini. Bentuk halamannya ini scroll. Bentuk bacaannya ya. Label 1, label 2. Halaman 1, halaman 2. Nah, pendahuluan. Jadi setiap kita akan melakukan atau mengerjakan pasti ada pendahuluan, penjelasan. Tentang unggas ini ya, forum unggas ada 7 pertanyaan. Nah. Jadi ini harusnya bisa diklik kalau sesuai petunjuk tadi, tapi ini nggak bisa.
4, 5, 7 sekarang. Oke. Nah, kalau dimintai password itu berarti tes kognitifnya sudah berakhir. Nah, masukkan kata sandi untuk mengakhiri tes kognitifnya. Kembali, ini usaha ya, kamu ukur kemampuan usahamu. Sekarang masuk ke sesi tes PISA tadi sudah ya, sudah tes kognitif 1, 2, kemudian diakhiri. Sekarang masuk ke sesi 2 yang angket siswa. Masukkan ID lagi. Masukkan kata sandi untuk memulai angket. Ya. Nah, ini petunjuk, pasti ada petunjuknya. Langsung saja di next. Jadi jangan khawatir, setiap kamu akan mengerjakan pasti ada menu petunjuk seperti ini. Ya, angket siswa literasi keuangan. Kita mulai yang angket siswa dulu. Nah, angket siswa ini cukup banyak ya. Biodata dulu. Oke, karena di sini Pak WK hanya mendemokan saja, mencoba. Ya, jadi ngekliknya ini ya tanpa dibaca. Nah, ini tombol untuk atur ulang. Misalkan kita sudah mengklik ini di refresh namanya. Baik, jadi ini sudah hampir full ya birunya. Tinggal kita next, kita isi. Ya, bisa diatur ulang kalau nggak cocok. Misalkan ini. Ya. Next. Nah, ternyata sudah selesai untuk angket siswa. Sekarang ke angket yang kedua. Ini sudah selesai ya, angket kedua, angket literasi keuangan. Kita mulai. Angket siswa tadi lebih banyak ya daripada ini tentunya. Yes. Ya, jadi ini sudah mau selesai untuk angket literasinya, literasi keuangan. Ini tinggal 1. Next. Sudah selesai. Kita next. Oke, angket siswa, angket literasi, tes PISA sudah kita selesaikan. Kita klik lanjut, nanti akan ke menu utama. Ya. Kita klik keluar ya. Nanti akan ke menu utama. Tes PISA sama angket. Ya. Nah, karena sudah selesai, bagaimana cara keluarnya? Nah, ini kan tidak ada tombol close-nya ya. Cara keluarnya tekan F7 yang atas sendiri ya.
F7, kemudian masukkan passwordnya. Ini cara menutup aplikasi. Oke. Nah, kalau sudah di oke, baru kita ALT, ya, deretan yang bawah ALT sama atas F4. Nah, keluar deh. Begitu keluar seperti ini masih ada keterangan mohon menunggu. Kamu sabar dulu. Ya, jangan langsung di close. Tunggu sampai notifikasi seperti ini muncul. Ya, perhatian. Nah, ini nggak usah di close tapi diklik OK ya, diklik OK. Nah, ini lagi diklik OK. Nah, kenapa harus diklik OK? Ketika kamu klik OK, maka nih di sini akan muncul folder baru, namanya folder hasil PISA. Nah, di sini ada 2 zip. Zip sesi 1. Zip sesi 1 ini yang tentang tes PISA. Sesi 2 ini yang tentang angket. Nah, kegunaan kita ketika masuk sesi PISA ya, kita pasti masukkan ID siswa. Masuk angket juga masukkan ID siswa. Ini untuk merename hasil jawabanmu. Nah, hasil PISA ini yang dikirim ke Pak WK. Untuk mempermudah mengirimnya, kamu buat folder. Ya, kamu kasih namamu. Misalkan namamu besar aja ya. Nah, folder ini kamu masukkan Google Drive kamu. Ya, masukkan Google Drive. Nah, linknya Google Drive-nya itu kirim ke Pak WK. Atau kalau pengen lewat WA juga bisa. Jadi ini kamu japri ya. Kirim ke WA-nya Pak WK. Nah, jadi kamu japri kirim ke Pak WK, tidak usah di-rename. Persis seperti ini apa adanya ya. Karena nanti Pak WK yang mengupload. Oke, mungkin cukup sekian tutorial untuk menjalankan aplikasi tes PISA. Semoga kalian mengerti ya. Ini bisa kamu close. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang masih belum jelas, bisa langsung WA Pak WK. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.